Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah integrasi sistem. Ya. Kali ini kita sudah masuk ke materi tentang microservice. Ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa itu web service. Ya. Kemudian juga sudah diberi contoh implementasi web service dengan REST API. Ya. Nah, kali ini akan saya bahas lagi tentang microservice. Ya. Nah, ini masih ada kaitannya dari pertemuan sebelumnya. Ya. Mungkin diawali dari bagaimana mulai munculnya, bagaimana menuju microservice, ya. Awal backgroundnya seperti apa. Ya. Nah, di awal tahun 90-an, ya, aplikasi-aplikasi yang ada, ya, aplikasi berbasis web gitu ya, atau berbasis desktop, ya, karena permunculan web itu memang sudah mulai di tahun 90-an, ya, dengan eranya Linux, sistem operasi Linux open source mulai di situ, maka perkembangan atau akselerasi dari teknologi internet, ya, itu berjalan dengan pesat, di mana aplikasi-aplikasi di awal tahun 90 ini adalah sifatnya monolitik, kan? Monolitik itu berarti satu aplikasi, gitu ya. Di situ di dalam satu aplikasi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya adalah menyatu, ya. Ibaratnya seperti digambarkan seperti rangkaian mesin-mesin seperti ini, ya, di mana masing-masing fungsi itu saling terkait, coupling, ya, tight coupling, ya, terkait erat, ya, tidak terpisahkan di sini, ya. Contohnya fungsi-fungsi apa sih yang ada di dalam aplikasi, ya? Contohnya fungsi-fungsi buat autentikasi user, ya. Kemudian setelah autentikasi, misalkan terjadi transaksi, ya, proses transaksi juga jika suatu sistem informasi bisnis, ya, seperti ERP, Enterprise Resource Planning, ya, aplikasi yang menghandle dari kegiatan hulu sampai hilir, maka masing-masing ini saling terkait, mulai dari manajemen produk misalkan, ya, kemudian mulai dari manajemen perjualan, ya, manajemen gudang, ya, manajemen customer, semuanya menjadi satu, tight coupling, ya. Jadi aplikasinya satu, ya, walaupun sesungguhnya sudah menerapkan pola desain yang memisahkan antara layer-layernya. Cuman dalam implementasinya ini adalah dalam satu komputer, satu aplikasi, gitu ya, satu aplikasi tepatnya, gitu ya, di mana sistem database-nya satu, kemudian ada menggunakan tampilan yang satu, formnya, gitu ya. Jadi autentikasinya juga satu, semua dihandle fungsi-fungsinya adalah jadi satu, ya. Kemudian seiring perkembangan internet, maka mulailah adanya teknologi yang disebut dengan web service, gitu ya. Nah, di mana teknologi web service ini diimplementasikan dalam untuk memberi layanan-layanan yang sesungguhnya yang sebelumnya layanannya adalah tight coupling, sangat ketergantungan, maka di dalam perkembangan berikutnya maka fungsi-fungsi tersebut mulai dicopot, gitu ya, mulai diambil satu persatu di dalam suatu environment yang bisa dikatakan sedikit berbeda, gitu ya. Contohnya apa tadi? Ya, seperti autentikasi mulai dipisahkan di situ, misalkan ada sistem yang menghandle autentikasi yang terhubung ke dalam suatu mekanisme layanan yang disebut layanan web service, misalkan, ya. Kemudian karena kebutuhan bisnis proses, ya, masing-masing unit memiliki layanan masing-masing. Unit bagian gudang atau unit bagian penjualan atau unit bagian yang memaintain lainnya itu mulai dipisahkan, ya, mulai dipisahkan, ya. Kemudian namun di situ ada yang namanya tetap ada layer yang menyatukannya atau layer penghubungnya, disebut juga dengan Enterprise Service Bus, gitu ya. Itu yang ada di tengahnya. Jadi mulai ditarik satu-satu fungsinya, cuman tetap nanti harus diregistrasi atau didaftarkan dalam suatu layer di tengahnya.
Nah, layer inilah layer tengah inilah yang nanti akan berkomunikasi dengan yang mengkonsumsi data kita, mengkonsumsi bisnis proses kita, gitu ya. Nah, ini contohnya digambarkan dalam rangkaian mesin ini ya, ada layer tengah nih, yang di dalamnya di sini yang mengikat erat fungsi-fungsi tadi, walaupun sudah ditarik terpisah-pisah, cuman di situ dalam segi registrasinya atau istilahnya API-nya itu di dalam satu layer tersendiri. Ya, jadi ketika diakses dari luar maka harus lewat pintu layer tersebut. Itulah teknologi yang namanya SOA, ya, Service Oriented Architecture. Ini mulai ada di tahun 2000, ya, di mana teknologi objek ya, sudah mulai diperkenalkan, yaitu Object Oriented Programming, ya, seperti digawangi oleh Java, digawangi oleh C# juga di situ, ya, dan mulai adalah implementasi dalam bentuk komponen objek model istilahnya kalau di berbasis Windows gitu ya. Nah, seiring waktu perkembangan teknologi berkembang pesat juga. Nah, di tahun 2010 mulailah teknologi web service diperkenalkan yang benar-benar independen, ya. Sini sebenarnya sudah independen, cuman tadi masih disatukan dalam satu layer. Sedangkan di microservice, ya, namanya microservice, maka semuanya benar-benar berdiri sendiri, ya, tidak ada keterkaitan masing-masing dalam satu registrasi, ya, registrasi itu, ya. Nah, masing-masing berdiri sendiri, ya. Contohnya tadi sistem autentikasinya berdiri sendiri, misalkan menggunakan LDAP dengan API tersendiri, web service tersendiri, ya. Kemudian untuk teknologi untuk pengelolaan manajemen user tersendiri misalkan, kemudian pengelolaan manajemen produk tersendiri, ya. Ini kita kaitannya dengan membahas tentang sistem informasi ERP misalkan, ya. Kemudian juga di dalamnya ada layanan-layanan lainnya itu berdiri sendiri, ya, di mana layanan-layanan ini saling bisa dalam berkomunikasi, ya. Jadi untuk menghubungkannya tidak perlu lagi satu layer di tengahnya, tapi dia bisa saling berkomunikasi langsung. Jadi UI UX-nya atau client user, ya, dia bisa mengakses langsung web service microservice ini. Sedangkan yang di tradisional SOA dia harus lewat layer tengah. Sedangkan untuk yang microservice dia harus lewat layer yang bisa langsung menginterupsi atau mengakses langsung web service yang ada. Itulah evolusi dari microservice. Tentu saja ini, ya, dimulai di tahun 2000 ini komputernya mulai lebih dari satu misalkan, ya. Awalnya monolithic to main server satu komputer. Nah, di tradisional SOA sudah mulai ada beberapa komputer yang bisa diterapkan di sini, ya. Atau dalam konsep implementasi jaringan juga bisa diterapkan beberapa komputer yang ada di sini mulai di SOA ini. Demikian juga di microservice, lebih lagi dia bahkan banyak komputer bisa diterapkan di sini. Tentu saja di sini dengan menggunakan misalkan port-port yang berbeda. Kalau misalkan dalam satu komputer microservice dia akan berjalan dalam port-port yang beda, ya. Port itu ibarat dalam komputer pintu yang menjalankan layanan service, gitu ya. Nah, itu yang terjadi, gitu ya. Nah, kan detailnya seperti ini monolitik, ya, seperti saya utarakan tadi, maka modul walaupun sudah menerapkan layer implementasinya, pengembangannya sudah menerapkan di layer, ya, lapisan 3 lapis misalkan, 3 lapis ini ada database layer, business logic, dan presentation layer. Namun tetap fungsi-fungsinya di sini, misalkan modul A, modul B, modul C, modul D, ya, misalkan modul pembayaran, modul manajemen user, modul transaksi, modul layanan customer itu tetap menjadi satu dalam satu bahasa pemrograman misalkan, gitu ya. Jadi ini monolitik itu cenderung ke salah satu bahasa pemrograman yang diterapkan, entah PHP, entah Java, entah Python, ya, semua monolitik satu aplikasi, gitu ya. Walaupun tadi sesungguhnya sudah menerapkan konsep pola desain atau penerapan software engineering yang menerapkan model view controller misalkan, tapi tetap dia dalam satu rangkaian visi, ya, itu disebut masih kita katakan sebagai monolitik.
ya, dengan alamat URL yang satu misalkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Modul-modul penjualan misalkan di sini ada katalog service, order service, payment service, itu punya fungsi masing-masing, cuman masih gabung situ ya. Sehingga di sini masih lebih mudah harusnya ketika diterapkan dalam pengembangannya gitu ya. Ya, untuk aplikasi sederhana akan lebih mudah monolitik ya. Karakteristiknya tadi aplikasinya satu komputer misalkan ya, kemudian satu database ya, kemudian satu bahasa pemrograman misalkan ya. Semuanya bersifat satu tadi ya, walaupun sudah menerapkan beberapa konsep ini ya. Beberapa keuntungannya memang bisa kita rasakan di sini waktu implementasi ya. Dia akan lebih mudah karena spesifik dengan bahasa pemrograman tertentu ya. Di samping tentu saja nanti ini kekurangan yang terasa di sini ketika dia tidak adaptif terhadap perubahan teknologi baru misalkan ya. Bayangkan aplikasinya sudah berjalan lancar, dia berjalan di platform PHP 5 misalkan ya, kemudian ada lagi PHP baru, PHP 7, PHP 8 misalkan yang masuk, maka dia ya agak susah beradaptasi di sini. Ketika menambah modul ya tetap harus pakai PHP 5 ya. Tidak bisa menggunakan PHP 7 atau PHP 8 misalkan ya. Atau tadi Java bisa juga seperti itu ya, sudah running well di JDK 18, sudah muncul JDK 11, JDK 15 bahkan, maka ketika ingin diterapkan teknologi yang baru menghendaki harus berjalan di JDK 11, maka tidak bisa dihandle di sini di aplikasi monolitik gitu ya. Jadi misalkan ada fitur baru modul E misalkan, dia harus berjalan spesifik di PHP 8, PHP 7, dia tidak bisa berjalan di PHP 5 karena tadi library-nya sudah ada di PHP 8, maka tidak bisa diterapkan di aplikasi monolitik. Dia harus mengembangkan fitur modul E dengan tadi dengan spesifik softwarenya yang di sini. Nah, itulah monolitik. Ya. Kemudian ini teknologi SOA sudah mulai. Untuk salah satunya adalah tadi isu untuk adaptif terhadap teknologi baru. Teknologi SOA diperkenalkan di sini ya, di mana tadi fungsi-fungsi yang tadi bisa dipecah-pecah menjadi beberapa layanan ya. Tadi contohnya fungsi untuk autentikasi sudah bisa dipisahkan di sini nih ya. Fungsi buat manajemen user, fungsi ini bisa dipisahkan sehingga bisa dikembangkan secara paralel antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, atau unit modul-modul itu bisa dikembangkan secara paralel ya, secara bersamaan ya. Nah, cuman nanti tetap dalam hal akses dari luar ya, customer untuk mengaksesnya ya, misalkan dari bagian atau customer lah ya mengaksesnya, maka tetap dia harus melewati layer tengah yang namanya Enterprise Service Bus atau Enterprise Bus Service gitu. Nah, di sini contohnya ya seperti database-nya sudah memungkinkan lebih dari satu nih dengan SOA ya. Kemudian tapi di sini dalam hal aksesnya, dari akses dari luar dia tidak bisa mengakses web service langsung, dia harus melewati layer yang ada di tengahnya. Itulah SOA ya. Nah, ini SOA komponen biasanya terdiri dari seperti ini karena sering teknologi berkembang. Pasti ketika mengembangkan web service dia ada yang membuatnya, yang disebut dengan service provider, penyedia web service gitu ya. Ketika web service-nya sudah jadi, sudah siap diterapkan, maka dia harus mendaftarkan suatu ke sistem yang namanya registry system, service registry. Didaftarkan di sini ya. Nah, untuk apa didaftarkan? Agar nanti consumer yang mengkonsumsi web service mencarinya di alamat di sini ya. Di layer yang di sini ya, service registry. Dia akan mencari, mendiscovery apakah ada layanan yang diinginkan. Contohnya misalkan service provider untuk penyedia layanan cuaca misalkan. Service provider untuk menyediakan layanan kurs mata uang misalkan ya. Maka dia harus mendaftarkan dulu suatu service registry gitu ya. Atau service untuk menjual produk tertentu misalkan ya. Nanti dia akan mendaftarkan, consumer akan mencari query ke sini, sudah dapat ya, nanti sudah dapat baru dia bisa mengambil langsung ke invoke ya, langsung ke sumbernya. Jadi tidak lewat service registry. Service registry hanya mendaftarkan aja mapping ya layanan yang disediakan oleh service provider,
dengan URL-nya, alamatnya di mana, formatnya apa, yang datanya, maka dia sudah dapat infonya, dia akan langsung akses ke sumbernya, yaitu service provider, di mana service consumer seperti ini ya. Berbeda dengan kalau analogikan dengan e-commerce ya. Coba ini mungkin saya analogikan dengan e-commerce ya. Service provider ibaratnya itu pelapak gitu ya. Pelapak yang menjual barang-barang ya. Dia akan menaruh lapaknya dengan mempublish harga barang, info produk, semuanya di suatu e-commerce yang namanya system service registry. E-commerce-nya di situ dipublish sama dia. Nah, nanti orang akan belanja, melihat produk, membrowsing di e-commerce tersebut. Nah, ini yang berbeda. Ketika transaksi kalau e-commerce harus lewat e-commerce gitu kan. Karena dia di sana lah ya, e-commerce itu akan mendapat profit gitu ya. Tapi kalau di tadi SOA komponen, dia ketika bertransaksi dia bisa langsung ke pelapaknya gitu ya. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau yang SOA itu dia konsumennya e-commerce-nya itu hanya buat browsing saja, tapi begitu transaksi dia bisa langsung ke service provider-nya gitu ya. Nah, mungkin dalam sisi lain di e-commerce bidang lain, misalkan di medsos, ini bisa diterapkan nih. Kalau di ibaratnya service provider itu pelapaknya, jualannya di medsos. Nah, ini medsos nih ya, contohnya Instagram, naruh produk di Instagram, nanti konsumer buka Instagram untuk mencari produk atau ada iklan di Instagram, ya dia kan sebenarnya menemukan di situ. Nanti begitu menemukan dia akan transaksi langsung ke pelapaknya. Nah, itu mirip seperti itu. Bedanya SOA komponen di sini konsepnya dengan tadi e-commerce. Kalau mau di-compare gitu ya. Lebih tepatnya e-commerce yang ada di medsos itu lebih pas gitu ya. Nah, ini teknologinya bisa yang diterapkan ya ketika service provider-nya membuat, dia biasanya di sini menggunakan teknologi yang namanya UDDI, protokolnya di situ dia menerapkan di sini di dalam web service directory ya, dengan memanfaatkan format dokumen WSDL. Sini sudah ada URL-nya, sudah ada format interchange datanya ya. Sini ya WSDL. Nah, di sini nanti klien juga dengan UDDI untuk mencari infonya. Nanti begitu transaksi dia akan menggunakan swap di sini dari klien ke provider langsung ya, dengan teknologi XML. Nah, ini komponen komponen dari SOA di sini ya. Biasanya itu ada service registry. Kalau dibedakan menjadi fungsionalitasnya seperti apa, bisnis proses, layanan, dan transport dan seterusnya. Tapi juga di situ ada segi quality of services-nya ya. Jadi SOA ini sudah bisa menghandle masalah keamanan, kebijakan, aturan ya, transaksinya, manajemennya dan seterusnya sudah diatur dengan istilahnya namanya quality service ya. Jadi bukan hanya men-share XML atau data biasa antara komputer dengan komputer, tapi sudah dibungkus dengan yang namanya tadi quality of service, dari keamanannya, kebijakannya, transaksinya ya, manajemennya ya, dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya sudah bisa dihandle otomatisasinya. Tidak hanya sekedar meng-share data. Nah, ini keuntungan dari SOA, mudah melakukan integrasinya, kemudian bagaimana masalah kompleks bisa di-manage gitu ya. Kemudian platformnya bisa independen. Nah, di sini sudah mulai berlaku platform independen. Artinya layanan-layanan yang ada dalam SOA itu bisa beda platform, beda sistem operasi, beda bahasa pemrograman, beda database misalkan. Nah, itu sudah bisa seperti itu. Sudah bisa dipisahkan, tidak terikat erat tadi ya, loose coupling ya. Namun tetap ada penyatunya tadi ya, interface service busnya, layer di tengahnya ya. Dan dalam pengembangannya bisa juga tadi paralel yang saya sudah katakan, itu paralel ya. Ini pengembangannya bisa paralel, artinya suatu software bisa dikembangkan modul A, modul B, modul C dengan tim yang berbeda dikerjakan berbarengan. Itu ya keunggulan dari SOA ya. Ketersediaannya juga dan reliability-nya kalau di-maintain dengan baik ya, harusnya sudah dapat mensupport bisnis proses. Nah, ini detailnya saya ambil dari sini. Kemudian microservice, kita bahas tentang microservice. Nah, kalau microservice tadi lebih spesifik lagi, lebih independen lagi, lebih ekstrim lagi.
semua layanan-layanan berdiri sendiri di dalam suatu platform yang berbeda-beda, dengan dimungkinkan berbeda-beda ya, microservice. Ya, microservice A misalkan menghandle autentikasi ya. Bayangkan nanti kalau kalian punya aplikasi ingin login misalkan, khusus yang handle autentikasi sudah ada microservice-nya sendiri. Sehingga ketika buat aplikasi baru A, B, C dengan teknologi baru, maka bisa adaptif ya, dengan menggunakan saja microservice yang sama. Ya, jadi pengembang ini akan dengan mudah mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk mensupport bisnis proses di dalamnya. Yang saya rasakan tuh kalau di kampus harusnya ya, ketika ada aplikasi baru, untuk loginnya nggak perlu lagi bikin login di masing-masing, loginnya satu, jadi memudahkan pelanggan. UI-nya di sini lebih mudah ya, cukup sekali login dia bisa masuk ke dalam beberapa sistem yang ada di situ, sistem email, sistem layanan misalkan dalam pendidikan ya, sistem untuk melihat layanan nilai KRS ya, kartu rencana studi, layanan untuk misalkan registrasi perpustakaan, layanan untuk sidang, seminar, dan semua jadi satu ya. Apalagi dengan munculnya platform mobile misal independen dikembangkan. Nah, microservice ini bisa saling berinteraksi, berkomunikasi untuk mengambil atau men-share data. Nah, jadi seperti itu ya, levelnya ada masing-masing sudah punya sendiri nih. Ada yang memisahkan logiknya, ada yang memisahkan presentation-nya, semuanya dihubungkan dengan namanya API, Application Program Interface. Nah, disinilah teknologi REST berkembang. Ya, REST itu muncul berkembang seiring dengan munculnya microservice, gitu ya. Nah, microservice ini ya adalah sebenarnya sesungguhnya apa sih? Ya, dia adalah membagi aplikasi menjadi banyak layanan. Ya, layanan-layanan tadi itu yang banyak tadi ya, yang sifatnya digabung jadi satu, itu bisa dipisah, diambil kecil-kecil. Ya, yang lebih kecil atau disebut dengan micro, tapi saling terhubung, connected ya. Dengan prinsip harus yang dipahami adalah kemudahan maintenance. Nah, diharapkan bagaimana memaintainnya mudah. Independent software, ya, contohnya di sini microservice-nya bisa menggunakan Java. Di container orchestration di sini ada bisa menggunakan Python, bisa menggunakan Go misalkan. Ya. Secure pasti, ya, reliable, mudah diakses, adaptif terhadap teknologi barunya, ini yang penting. Ya, karena teknologi berkembang terus, hal-hal baru ada. Ya, beberapa tahun ini ada bahasa pemrograman baru, kerangka kerja baru dalam pengembangan web, ya, framework baru. Nah, ini bisa diadaptif, diterapkan dalam suatu organisasi dengan menggunakan konsep microservice. Tentu saja ada beberapa tantangan yang nanti yang dihadapi ketika melakukan integrasinya di sini, ya, dalam kerangka kita integrasi sistem. Ya, di sini juga database-nya bisa berbeda-beda ya, SQL misalkan atau yang lainnya. Ya. Dan di sini ada kontainer. Nah, di sinilah mulai teknologi juga berkembang, yaitu bagaimana melakukan implementasi deployment suatu orkestrasi dengan mudah. Muncullah teknologi Docker yang sudah marak saat ini, bagaimana memudahkan admin, sistem administrator ya, yang menjaga server ketika mendeploy suatu kebutuhan dari pelanggan, dari programmer misalkan, dia menggunakan namanya kontainer gitu ya. Nah, Docker di situ adalah muncul ya. Mungkin kalian nanti bisa cari apa itu Docker. Nah, ini kalau digambarkan secara umum aplikasinya menjadi seperti ini ya. Monolitik di sini sifatnya kalau digambarkan suatu kotak besar, black box atau white box misalkan ya. Semua fungsi ada di dalamnya, dari satu di sini semua ya. Nah, ketika SOA mulai dipisahkan di sini. Dipisahkan misalkan tadi tapi tidak secara ekstrim ya. Tetap melakukan registrasi ya, yang namanya enterprise service bus ya, misalkan tadi ya, layanan untuk autentikasi, layanan untuk keuangan, layanan untuk pelanggan, layanan untuk produk misalkan, menjadi satu di dalam satu layer nanti didaftarkannya ya. Nah, yang lebih ekstrim lagi nanti di situ di microservice ini masing-masing sudah bisa berdiri. Ini bisa dipecah-pecah lagi nih layanan-layanannya ya, autentikasi misalkan bisa pecah lagi menjadi ada buat role management misalkan atau manajemen user misalkan. Nah, ini bisa dipisah-pisahkan lagi ya, semua saling terkait. Itu microservice ya.
Nah, di sini contohnya digambarkan lagi bagaimana monolitik satu satu aplikasi, satu komputer, satu database, satu URL, ya, satu alamat aplikasinya. Ya. Nah, kalau di sini sudah mulai dipisah-pisah, ya, database-nya juga bisa lebih dari satu, ya, servisnya juga lebih dari satu, ya. Cuman tetap nanti ketika mengaksesnya dia melewati layer tengah yang namanya Enterprise Service Bus. Ya. Lebih ekstrim microservice, dia buat layanannya banyak, ya, saling bisa berkomunikasi antar microservice dan UI-nya ini bisa langsung mengakses web service langsung, ya, atau REST-nya atau web service-nya bisa langsung diakses tanpa layer tengahnya. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan monolitik dengan microservice, ini masih banyak dilakukan saat ini. Ya, ketika kita belajar dulu pernah belajar pemrograman web XAMPP misalkan, atau pakai Laragon atau pakai Apache Web Service yang di sistem operasi Linux, sesungguhnya kita masih monolitik di situ. Walaupun sudah pakai software yang canggih, framework yang canggih, ya, dengan framework Laravel atau YI2 atau juga dengan Spring Framework, ya, atau Django, sesungguhnya dia tetap satu unit fungsi-fungsinya di situ. Nah, belum dipisahkan, ya. Inilah namanya monolitik arsitektur atau monolitik application. Ya. Nah, dengan microservice tentu saja sudah beda dia. Nanti masing-masing bisa berdiri sendiri di sini. Kalau ini satu bahasa pemrograman tadi ya PHP misalkan, ini bisa aja microservice A dibuat pakai PHP, microservice B dibuat pakai Django misalkan, atau Python. Microservice tadi dibuat oleh Java dan seterusnya. Tapi saling bisa berkomunikasi, ya, dengan masing-masingnya, ya. Dan ini harus ada yang mengatur, harusnya nanti ada regulasinya di sini, ya, di atas dalam hal format data atau pertukaran data itu harus tetap diutamakan nanti bagaimana biar saling bisa berkomunikasi antar microservice. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalkan ada fungsi-fungsi misalkan di sini untuk belanja, ya, dia butuh manajemen produk, dia akan mengakses web service-nya produk misalkan. Dia butuh mencatat transaksi, dia di akunting, ya. Dia harus mencatat di sini web service card, dia berhubungan dengan akunting. Ketika memilih kurir, maka dia harus mencari web service-nya tentang kurir di mana. Nah, di sini, ya, konsepnya seperti itu. Ini memang web service ini, microservice ini baik diterapkan di sifatnya yang scalable, ya, perusahaan yang berkembang pesat dengan penerapan startup, contohnya startup yang baru, ya, e-commerce ataupun apapun itu, pengembangan dengan pendekatan microservice itu memang sudah menjadi suatu pilihan, ya. Nah, ini kalau compare SOA dengan microservice, ya, dari segi development tentunya ada koordinator, ya, erat koordinatornya, ya, koordinasinya erat, ya. Tapi kalau di microservice minimal coordination. Paling yang perlu dipikirkan di microservice adalah format dokumen, interchange datanya itu sudah disepakati seperti apa, autentikasinya juga seperti apa, itu yang perlu digarisbawahi di situ ketika terjadi pertukaran data, ya. Sedangkan kalau di SOA ini saling erat, di situ sudah ada yang mengontrolnya. Jadi dalam bentuk format dan lain-lainnya di sini sudah ada layernya, ya. Nah, kalau ini tidak terikat dengan layer, tapi terkait dengan istilahnya apa, ya, sama tahu antara layanan-layanan ini yang dikembangkan. Nah, kalau ini diatur erat, ininya aturan-aturannya. Kalau di sini diberi kebebasan, cuma tadi formatnya sudah ditentukan. Nah, ini positifnya dari microservice, aplikasinya, ya, yang scalable, yang terus berkembang, ya. Contohnya ini mungkin dialami oleh aplikasi-aplikasi startup sekarang, ya, seperti startup untuk contohnya yang yang lagi banyak dipakai misalkan aplikasi e-commerce atau aplikasi seperti Gojek, ya, Grab, ya, itu kan fiturnya bertambah terus, ya, atau aplikasi Traveloka gitu, ya. Mulainya ada fitur pesan hotel, kemudian akhirnya ada fitur transaksi online, fitur pesan makanan, ya. Di Grab misalkan, di Gojek, ya, itu ada fitur awalnya fitur antar
penumpang. Nah sekarang sudah mulai ada antar barang, pesan barang, ya, transaksi. Itu kan butuh teknologi baru. Nah disitulah aplikasinya yang berkembang terus, itu sangat baik diterapkan di situ, yang menerapkan tadi secure dan reliable. Nah tadi setiap servisnya berdiri sendiri, ya. Servis buat pesan makanan, ya, servis untuk pembayaran, servis untuk produk-produk yang baru itu didesain sendiri. Harusnya maintenance-nya lebih mudah, maintenance-nya harusnya ya. Kemudian tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru, ya. Jadi tidak ada hambatan. Jadi adaptif terhadap teknologi baru, ya. Setiap developer dapat mengembangkan tanpa mengganggu service yang sudah ada, ya. Jadi walaupun ada fitur baru, tetap tidak fitur-fitur yang lama tetap berjalan, gitu ya. Nah, mekanisme nanti dengan implementasi mengenai versi service, ya. Versi service-nya mungkin dibedakan. Nah ini minimumnya. Tadi ya, komunikasi adalah sangat kompleks, jadi harus hati-hati ketika menghandle request atau modul-modul aplikasi. Ya, jadi memang di sini perlunya testing, unit testing untuk ketika service-nya sudah jadi harus dites dulu, ya, dengan unit testing, ya, sehingga bagaimana nanti antar service bisa saling berkomunikasi. Yang pasti perlu tambahan resource, ya. Tadi kenapa? Karena punya domain sendiri, punya port sendiri, ya. Portnya misalkan itu pintu tadi ya, untuk dijalankan oleh suatu setting komputer. Misalkan dijalankan di pintu 8080 misalkan. Nah, setiap layanan punya 10 layanan, maka ada 10 port. 8081, 8082 untuk ini dan seterusnya. Dan bertambah terusnya, ini ya butuh resource yang cukup tinggi juga, gitu ya. Nah, nanti juga yang agak sulit adalah setting yang global. Bagaimana berlaku untuk semua layanan, gitu ya. Ada setting yang global yang harus disepakati. Ya, ini sangat sulit nanti ya diterapkan, ya, apalagi kalau sudah established gitu ya. Kalau mungkin dari awal akan mudah, tapi kalau sudah established ada settingan global baru, ini perlu penyesuaian. Nah, fase deploymentnya sangat menantang, ya. Artinya menantang, mungkin sulit ya, tapi tidak juga, karena sudah ada teknologi baru juga yang berkembang, seperti Docker tadi. Dengan Docker maka deploymentnya lebih mudah nanti, ya. Tapi sangat menantang di situ ya. Tadi ya, memang microservice untuk perusahaan besar itu worth it sekali, yang berkembang terus ya, seperti startup ya. Tapi untuk yang sudah established, sudah berjalan dengan lancar dan perusahaannya tidak skalanya kecil, maka microservice jangan dipakai usaha saya, karena nanti akan menghambat bisnis proses yang sudah mature gitu ya. Nah ini lingkungan teknologi microservice bisa dikembangkan dalam sistem Linux ya. Nanti ada Docker, ada REST juga, ada Redis gitu ya. Nah ini teknologi baru yang mensupport teknologi microservice gitu ya. Dengan Redis contohnya akan lebih mempercepat proses autentikasinya, proses searchingnya, proses mappingnya. Di Redis itu dengan konsep key value dia akan berkembang terus dengan mensupport teknologi microservice ya. Di sini lebih detail di website ini bisa diakses bagaimana support dari microservice dari perangkat-perangkat lunak ini ya. Nah untuk yang populer, untuk kan core-nya adalah di web service tadi ya, maka beberapa web service penyedia framework microservice ini bisa diterapkan ya. Ada Java, ada Spring Boot. Nah ini nanti akan saya demokan ya, bagaimana sederhananya bagaimana membuat microservice dengan Spring Boot. Atau kalau kalian lebih menantang tertarik bisa pakai Flash itu ya, ini sudah banyak juga diterapkan ya, dia berbasis Python dan mensupport banyak di sini. Ada PHP, ada Lumen, ini sudah terkenal juga ya dari framework Laravel ya. Nah ini ya. Atau yang sebelumnya sudah saya jelaskan dengan YI2, itu adalah microservice juga ya. Baik, sampai di sini dulu ya materi kita ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya. Di sini ada dokumentasi yang perlu juga kalian pelajari, bagaimana dokumentasi dari suatu microservice ya. REST API contohnya dengan menggunakan Swagger, ini sudah suatu keharusan ya, pasang dalam suatu layanan API yang sudah dibuat. Dan lupa ada testingnya. Nah ini ya, untuk menghandle
komunikasi ya sebelum production harus dilakukan testing dulu. Nah, ini toolsnya ada Postman, JMeter, Catalog dan seterusnya. Ya. Untuk keamanannya juga bisa diterapkan O2 ya. Bagaimana nanti ketika pertukaran data antar service, maka dia harus mengirim ID ya, key ID yang menggunakan mekanisme O2 ya. Jadi autentikasinya bisa berlapis-lapis di situ. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menjaga keamanan data sebenarnya. Di Java ada JWT ya, kemudian juga ada IP keys gitu ya. Demikian dari saya untuk penjelasan tentang microservice. Berikutnya nanti akan saya demokan bagaimana mengimplementasikan microservice menggunakan Spring Boot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.